Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi a'zama ala ibadihi al-minnah lamma dafa anhum kaida syaitani wa fannah wa radda amlahu wa khayyaba dhannah idh ja'ala as-sawma hisnan li awliyaihi wa junnah وفتح لهم به أبواب الجنة وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الشهوات المستكنة وأن بقمئها تصبح النفس المطمئنة ظاهرة الشوكة في قسم خصمها قوة المنة والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد قائد الخلق وممهد السنة وعلى آله وأصحابه ذوي الآراء الثاقبة والعقول المرجحنة وسلم تسليما كثيرا وبعد. Hamba-hamba Allah, para shaimin shaimati yang berbahagia, kaum muslimin muslimat, kita lanjutkan kajian kita, dan kali ini kita akan masuk ke pembahasan tentang bab yang baru, dan kemarin kita sudah selesai membahas tentang keutamaan dan keistimewaan ibadah puasa dibanding ibadah yang lain, dan sekarang kita masuk ke pembahasan tentang fikih zahiriyahnya dari ibadah puasa ini, tentang rukun dan wajib lahiriahnya ala Imam Al-Ghazali. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumi fid dharain amin. Wa khususan ila sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ulama'il alimin wal musannifin al-mukhlasin, khususan al-imam hujjat al-islam Abi Hamid Muhammad ibn Muhammad Al-Ghazali qaddasallahu sirra wa nawwara dariha. Syarillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Al-faslul awwalu, fasal yang pertama atau hal yang pertama, fil wajibati, tentang wajibnya, was sunani, dan sunnah-sunnahnya, al-zahirati, yang lahiriah, wal lawazimi bi ifsadihi, dan hal-hal yang membatalkan atau merusak puasa. Jadi kita akan membahas tentang wajibnya puasa, sunnah-sunnahnya puasa, serta yang membatalkan puasa. Ammal wajibatu zahiratu fasittatun. Adapun yang wajibnya puasa, wajib zahiriyahnya ada 6. Al-awwalu, yang pertama, muraqabatu awwali syahri ramadhani. Yang pertama, menghitung atau menyelidiki atau melihat atau untuk memastikan awal bulan Ramadan. Ini Ramadan dibaca Ramadhani ya, kasrah, karena dia mudhaf.
Memang ada yang berpendapat dibaca fathah, tapi saya lebih cenderung memilih yang dibaca dengan kasrah, kecuali kalau langsung mendapat huruf jar, karena ini adalah isim ghairu munsharif. Jadi yang pertama, menyelidiki awal Ramadan atau memastikan awal Ramadan, tentu dengan sekarang dengan alat ya untuk meneropong itu, dan itu sekarang sudah diambil alih oleh pemerintah, jadi sekarang tinggal menunggu pengumuman. Jadi yang pertama memastikan masuknya Ramadan. Wadzalika bi ru'yatil hilali, dan itu untuk memastikan Ramadan adalah dengan ru'yah, melihat al-hilal, bulan atau bulan sabit. Fa in ghumma, apabila sabitnya atau bulannya tertutup awan atau apabila mendung, fastikmalu thalathina yauman min sya'bana, maka kalau mendung tidak kelihatan bulan, maka digenapkan 30 hari bulan Sya'ban. Jadi kan bulan Hijriah itu kan cuma 2. Kalau enggak 29 ya 30. Nah, kalau sudah 29 mendung, tidak kelihatan bulan, maka digenapkan Sya'bannya menjadi 30. Jadi kalau kelihatan bulan berarti Sya'ban hanya 29. Wa na'ni birru'yatil ilmi, dan yang kami maksud adalah melihat dengan ilmu, dengan pengetahuan. Jadi dengan yakin gitu. Benar-benar kita lihat dengan yakin, meyakinkan. Memang ada sebagian pendapat atau sebagian kubu kaum muslimin dengan hisab, tapi itu kurang sesuai sebenarnya dengan tradisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena memang apalagi dalam madhab Syafi'i itu memang harus dilihat bulannya. Tapi enggak salah sebenarnya pakai hisab, tapi lebih afdalnya pakai ru'yatul hilal. Wa yahsulu dzalika biqauli adlin wahidin, dan untuk memastikan dengan ru'yah al-ilm itu supaya kita pasti bulan suci Ramadannya sudah benar-benar datang atau hilalnya benar-benar terlihat, itu bisa didapat dengan biqauli adilin wahidin, dengan ucapan seorang yang adil meskipun hanya satu orang. Wala yasbutu hilalu syawalin illa biqaulin adlaini, dan jadi untuk bulan Ramadan, untuk awal Ramadan itu satu orang lihat, satu orang yang adil yang melihat hilal itu sudah cukup. Tetapi untuk hilal Syawal, untuk mengakhiri Ramadan, untuk hari raya, maka harus 2 orang yang adil. Jadi harus dilihat oleh 2 orang yang adil. Inhiyatan lil ibadati, sebagai bentuk kehati-hatian saat ibadah. Jadi ini yang dibahas di sini adalah fikih ala madhab asy-Syafi'i, karena Imam Ghazali itu madhabnya Syafi'iyah. Karena itu yang kita bahas di sini adalah hanya madhab Syafi'i saja, madhab lain gak dibahas ya. Jadi kalau ada yang berbeda silakan saja, karena ini madhab Syafi'iyah. Kenapa kalau awal Ramadan cukup 1 orang adil, kalau akhir Ramadan atau 1 Syawal harus 2? Karena konsekuensinya kalau Syawal itu lebih luas ya, karena ada hari raya. Makanya kalau beda awal puasa itu nggak terlalu nampak itu. Tapi kalau beda hari raya itu sangat tampak. Jadi sangat konsekuensinya sangat luas gitu. Jadi penetapan 1 Ramadan dengan 1 Syawal itu sedikit berbeda. Kalau penetapan 1 Ramadan ya nggak terlalu nampak walaupun beda. Tapi kalau 1 Syawal itu 1 Syawal harus mestinya sama Ramadan lebarannya, karena kalau beda lebarannya itu akan sangat kontras gitu. Makanya harus 2 orang kalau akhir Ramadan atau 1 Syawal. Wa man sami'a adlan, dan barang siapa yang mendengarkan 1 orang yang adil, jadi mendengarkan
saksi bahwa bulan sudah terlihat dari seorang yang adil, wa wathiqa biqaulihi, dan dia terpercaya dengan ucapannya, wa ghaliba ala dhannihi sidquhu lazimahu shaum. Kalau dia orangnya terpercaya dan bisa mengalahkan perkiraan, jadi keraguan itu dikalahkan oleh, kita bisa yakin lah gitu. Jadi meyakinkan, jadi sidquhu itu lazimahu shaum. Jadi ghalaba ala dhannihi sidquhu, keyakinannya, kebenarannya mengalahkan keraguan. Keyakinannya mengalahkan keraguan artinya meyakinkan, maka lazimahu shaum, maka dia harus puasa. Wa illam yaqdi al-qadi bihi, walaupun atau meskipun pemerintah belum mengumumkan, meskipun qadi atau ya qadi itu maksudnya pemerintah ya, raja belum menetapkan, falyattabi' kullu 'abdin fi ibadatihi mujiba dhannihi, maka hendaklah seseorang itu mengikuti keyakinannya. Jadi mengikuti keyakinan masing-masing dalam melaksanakan ibadah itu. Wa idza ru'iyal hilalu bi baldatin, jika hilal terlihat dalam satu negeri, walam yura bi ukhra, tetapi negeri yang lain tidak melihat. Jadi kalau misalnya satu daerah terlihat terus daerah lain enggak terlihat, wa kana bainahuma aqallu min marhalatain, dan jarak antara keduanya itu aqallu min marhalatain, jadi dekat lah ya, enggak melebihi dari 2 marhalah, artinya dekat ya. Ini bahasa-bahasa ilmiah zaman dulu. Jadi jarak antara keduanya itu enggak terlalu jauh ya. Kalau di Indonesia meskipun waktu Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu kan dekat ya, hanya beda 1 jam. Jaraknya juga dekat dengan Malaysia mungkin atau Singapura kan dekat. Nah, kalau jaraknya dekat, jadi di Malaysia terlihat, di Indonesia enggak, atau di Jawa terlihat, di Sulawesi enggak, tapi kan dekat. Kalau dekat, wajib as-shaumu 'alal kulli, keduanya harus wajib puasa. Jadi kalau ada yang lihat, ada yang enggak, misalnya di Aceh terlihat tapi di Papua enggak, maka wajib puasa semuanya karena jaraknya enggak jauh. Wa in kana aktsara kana likulli baldatin hukmuha, tapi kalau jaraknya jauh, Saudi Indonesia misalnya, jadi di Saudi terlihat, di Indonesia belum, maka nggak bisa disamakan ya. Maka likulli baldatin hukmuha, masing-masing negara punya hukum masing-masing, nggak bisa disamakan. La wala yata'adda al-wujub, tidak boleh dikaitkan satu sama lain keharusannya itu. Jadi tidak harus disamakan, la yata'adda bil wujub. Jadi kalau makanya Saudi dengan Indonesia kadang-kadang beda karena memang jauh. Jadi bisa saja di sini belum terlihat, di Saudi terlihat. Jadi nggak boleh saya Lebaran hari ini. Kenapa? Kan Indonesia belum. Saya ikut Saudi. Ya, ngaco itu. Nanti sekalian aja sholat subuhnya bareng Saudi. Sholat subuhnya Saudi di sini kan jauh beda. Nggak bisa ya. Atau buka puasanya ikut Saudi. Jadi di sini udah maghrib, di Saudi kan masih siang. Nggak bisa. Jadi kalau dekat bisa, tapi kalau jauh nggak bisa. Itu pertama. Jadi muraqabatu awal syahri Ramadan, untuk memastikan atau menyelidiki masuknya Ramadan itu harus ya. Tapi karena sekarang sudah ada pemerintah, kita tinggal menunggu pengumuman saja, ngikut aja. Karena pemerintah sudah melakukan muraqabah, menyelidiki ya, meneropong dengan alat yang canggih. Atsani, yang kedua, kewajiban yang kedua, an-niyatu, niat. Nah, ini akan dijelaskan niat di sini ala mazhab Asy-Syafi'i. Wala budda likulli lailatin min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin. Harus atau tidak boleh tidak, harus niat setiap malam dengan niat yang mubayyitah,
niat yang nginap, jadi niat sebelum sahur gitu. Jadi sebelum subuh harus niat, nggak boleh niatnya pagi atau siang. Muayyanatin, niat yang jelas. Jazimatin, pasti. Akan dijelaskan di sini apa maksudnya mubayyatah, muayyanah, jazimah. Falau nawa, jika ada seseorang yang berniat an yasuma syahra ramadani duf'atan wahidatan lam yakfihi. Jika ada orang yang berniat berpuasa 1 bulan Ramadan sekali niat saja, jadi niatnya di awal saya niat puasa sebulan, jadi malam-malamnya nggak niat lagi, sekali aja di awal, maka kata beliau lam yakfihi, nggak cukup, nggak bisa, nggak mencukupi. Ini mazhab Syafi'i ya, teman-teman atau kaum muslimin bapak ibu semuanya. Kalau mazhab Abu Hanifah bisa, jadi atau mazhab lain ada yang sekali bisa. Tapi kalau Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i yang dijelaskan oleh Imam Ghazali di sini nggak bisa, lam yakfi, harus setiap malam, likulli lailatin. Wa huwa alladhi anaina biqaulina kulli lailatin. Itulah yang saya maksud dengan ucapan kullu lailah atau likulli lailatin. Jadi tiap malam harus sebelum subuh. Makanya tradisi kita di Indonesia setelah sholat witir di masjid itu dipandu sama imamnya, sama bilalnya memandu niat, karena untuk memastikan jangan sampai nanti kesiangan. Nah, kalau misalnya sudah niat setelah witir, maka kalaupun kesiangan bangunnya nggak apa-apa, nggak, karena niatnya sudah, jadi niatnya semalam, jadi dari malam sudah bisa niat sampai subuh. Walau nawa bin nahari lam yajzihi saumu Ramadan. Jika dia berniat di siang hari, maka nggak bisa, lam yajzi, tidak sah puasa Ramadannya. Wala saumul fard, walaupun saumul fardi, begitupun puasa wajib yang lain, puasa nazar misalnya, atau puasa qadha, nggak bisa kalau niatnya di siang hari atau di pagi hari udah tinggi matahari. Illa tatawwu, kecuali puasa sunnah. Kalau puasa sunnah bisa niatnya setelah sholat subuh masih boleh, dan itu ada riwayatnya. Rasulullah SAW pulang dari sholat subuh, ternyata beliau nggak ada sarapan gitu. Ketika nanya kepada Aisyah, ada yang bisa dimakan? Nggak ada. Lalu kata beliau, ya udah saya puasa. Jadi beliau berniat puasa setelah sholat subuh, tapi itu puasa sunnah. Wa huwa alladhi anaina biqaulina mubayyatatan atau mubayyatatin tadi. Dan itulah yang saya maksud dengan ucapanku mubayyatah. Jadi kenapa puasa harus jelas, harus nginap? Karena harus sebelum pagi atau sebelum subuh. Kalau sudah pagi udah nggak boleh, udah nggak sah. Walau nawas sawma mutlaqan awil fardha mutlaqan lam yajzihi hatta yanwi faridatallahi azza wa jalla sawma ramadhani. Jika ada orang yang berniat puasa mutlak, jadi puasa niat aja, niat puasa gitu. Jadi puasa mutlak itu artinya nggak ada namanya, saya niat puasa gitu. Atau saya niat puasa wajib, jadi disebutkan puasa wajib, tapi nggak disebutkan wajib apa. Jadi ada dua nih. Jadi kalau ada orang berniat puasa, puasanya nggak disebutin, atau disebutin wajib tapi nggak disebutin wajib apa, lam yajzihi hatta yanwi faridatallahi azza wa jalla shauma Ramadan. Nggak sah, nggak dibenarkan, nggak dianggap sah kecuali dia mengucapkan ini puasa Ramadan. Jadi harus disebutin puasa wajib apa. Makanya kalau niat kita itu yang mengucapkan niat nawaitu shauma ghadin an ada'i fardi syahri Ramadan, disebutin ya, Ramadhani atau Ramadhani lebih tepat sih. Jadi harus disebutin puasa Ramadan atau puasa qadha atau apa gitu.
Itu maksudnya kata beliau muayyanah. Jadi maksudnya muayyanah itu niat yang harus jelas, harus disebutin puasa apa. Terus kita lanjut. Walau nawa lailatasy syakki an yasuma ghadan in kana min ramadana lam yajzihi. Jika ada orang yang berniat pada malam lailatasy syak, malam keraguan, artinya malam yang diragukan, an yasuma ghadan in kana min ramadan. Jadi kalau ada orang niat, misalnya hari pertama Ramadan nih, niatnya gini, ya Allah aku niat puasa kalau besok Ramadan saya puasa gitu. Jadi dia nggak yakin besok Ramadan atau belum nih. Tapi ya Allah saya siap-siap aja, siap siaga gitu. Kalau besok ternyata Ramadan ya udah saya puasa. Nggak bisa. Jadi awal Ramadan itu harus pasti, harus yakin sudah Ramadan. Kalau masih ragu, nggak sah ya niatnya itu. Jadi niat itu harus muayyanah tadi, harus jelas. Jadi sudah pasti besok Ramadan atau belum. Kalau ragu, saya besok Ramadan apa belum ya? Ya udah ya Allah, kalau ternyata Ramadan ya udah saya puasa. Nggak bisa ya, harus muayyanah, harus pasti. Jadi makanya nggak boleh, bahkan ada yang mengatakan makruh puasa untuk jaga-jaga itu nggak boleh. Harus yakin pasti Ramadan. Fa innaha laysat jazimatan, karena itu nggak pasti. Jadi kenapa nggak boleh jaga-jaga atau ya Allah kalau besok Ramadan ya nggak boleh, karena dia nggak jazimah. Makanya niat itu harus jazimah, kan bini min niyatin mubayyatatin muayyanatin jazimatin, harus pasti. Illa, kecuali antastanida niyatuhu ila qawli syahidin adlin, kecuali kalau niatnya itu dia sandarkan kepada ucapan seorang yang adil, yang menyaksikan. Jadi dia nggak lihat, tapi dia mendengar dari seorang yang adil. Maka sangkaannya tadi itu, perkiraannya nggak apa-apa, karena sesungguhnya dia nggak ragu, karena dia sandarkan kepada orang yang adil. Wahtimalu ghalatil adli au kidbihi la yubtilul jazma. Dan kalaupun orang yang adil yang dipercaya tadi, yang dia dengarkan berita darinya, kalau ternyata orang yang dia dengar itu ternyata salah atau bohong, maka nggak batal niat dia, keyakinan dia nggak batal, meskipun orangnya bohong ataupun orangnya ternyata keliru. Jadi misalnya dia nggak lihat bulan, tapi dia dengar dari orang yang dia percaya, tapi ternyata orang itu keliru, ya itu nggak apa-apa, karena dia yakin dengan keyakinannya meskipun ternyata orangnya keliru. Au yastanida ila istishabin hali kasyakki fil lailati al-akhirati min Ramadan, atau dia sandarkan kepada kebiasaan gitu. Istishab itu ya sesuatu yang sudah jalan itu ya, sudah biasa, sudah tradisinya begitu. Jadi misalnya dia yakin saja, oh kalau kebiasaan sih ya, misalnya ada orang ya kayaknya kebiasaan sih kayak ini belum Ramadan gitu, Ramadannya ya besok, atau kebiasaan kayak besok sudah Ramadan. Jadi dia yakin saja, yakin dengan kebiasaannya, maka nggak apa-apa. Atau akhir Ramadan juga sama, jadi dia niat puasa besok belum Lebaran, ternyata keliru gitu, besok ternyata sudah Lebaran, maka nggak apa-apa. Jadi au yastanida ila istishabin kasyakki fil lailatil akhirati min Ramadan, ya seperti pada akhir Ramadan. Fadzalika la yamna'u jazman niyyati, maka itu tidak bisa, tidak merusak atau tidak menghalangi keteguhan niatnya. Jadi kalau dia niat, dia yakin dengan sangkaannya,
ternyata keliru, maka nggak apa-apa. Aw yastanida ila ijtihadin, atau dia ijtihad sendiri, dia putuskan sendiri. Kal mahbusi, seperti orang yang terpenjara, fil matmurati, di dalam penjara tersembunyi, ya, di dalam. Jadi misalnya dia di gunung, di dalam gua, di penjara di dalam gua, atau penjara di bawah tanah misalnya. Itu kan nggak bisa lihat bulan, nggak bisa tahu apa-apa itu. Atau di pedalaman gitu, nggak bisa ngelihat, nggak dengar berita, nggak ada TV, nggak ada apa-apa. Jadi dia ijtihad sendiri, ya kayaknya udahlah, yakin aja ini sudah Ramadan itu, atau ini udah Lebaran. Nah itu nggak apa-apa ya. La yubtilul jazm. Jadi la yubtilul jazma an-niyati. Jadi tidak bisa menghalangi rusaknya, tidak bisa menghalangi niatnya. Jadi tidak bisa merusak niatnya. Jadi meskipun dia keliru, itu nggak dianggap salah. Jadi walaupun dia keliru, nggak batal, ya dianggap boleh mengikuti ijtihadnya. Ini beberapa contoh ya yang beliau Imam Al-Ghazali sebutkan. Jadi ada beberapa pengecualian, memang kita harus pastikan, tapi ada kondisi-kondisi kita nggak bisa lihat bulan, kita nggak bisa mendengar qadhi atau pemerintah. Ya misalnya tadi itu, kita di penjara, atau kita nggak tahu apa-apa, ya. Idza ghalaba ala dhannihi dukhul Ramadan bijtihadihi fa syakkuhu la yamtani'uhu minan niyati. Jadi kalau orang yang tersembunyi tadi di dalam gua, atau di penjara bawah tanah, atau di tempat pedalaman, nggak bisa lihat sama sekali, kalau keyakinannya bahwa Ramadan sudah masuk itu mengalahkan keraguannya, maka keraguannya nggak bisa menghalangi niatnya, tidak bisa merusak niat. Jadi kalau sudah lebih yakin, keyakinannya itu mengalahkan keraguannya, maka keraguannya itu tidak merusak, tidak berefek. Jadi nggak apa-apa. Wa mahma kana syakkan lailatasy syakki lam yanfa'hu jazmuhu niyatu bil lisan. Ya, ini penjelasan tambahannya. Jadi kalau selama dia ragu pada malam yang diragukan itu, jadi kalau dia ragu pada malam yang diragukan, keraguannya itu enggak bisa, lam yanfa'hu jazmuhu, tidak bisa mengalahkan keteguhannya dengan ucapan. Jadi kalau hatinya ragu, kalau hati ragu, meskipun mengucapkannya dengan yakin, nggak bisa. Jadi karena di sini disebutkan fa inna niyata mahalluhal qalbu, karena niatnya, tempatnya niat itu di hati. Jadi dalam hatinya dia ragu nih, dia ragu Ramadan udah mulai apa belum. Terus dia berniat, ya Allah saya berniat puasa besok pada 1 Ramadan. Dia ucapkan dengan yakin dia. Jadi ucapannya itu tidak kalau tadi kan dia yang tidak boleh itu kan dia katakan, ya Allah aku berniat kalau besok Ramadan ya berarti saya puasa, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu kan diungkapkan dengan ragu-ragu. Nah ini dia ucapkan dengan yakin, ya Allah aku puasa besok, tapi hatinya masih ragu, maka nggak bisa. Jadi niatnya tetap nggak sah, tetap nggak mencukupi, karena yang dihitung itu hati. Jadi kalau hati ragu, meskipun ucapannya meyakinkan, tetap dianggap orang yang ragu dan tidak sah. Gitu ya. Jadi lisan tidak boleh mengalahkan kalbu, karena tempatnya niat itu di hati. Nah, sebaliknya wala yutasawwaru fihi jazmul qasdi ma'asyakki. Dan juga tidak boleh digambarkan keyakinan niat dengan keraguan. Kama law qala fi wasti ramadhani asumu ghadan in kana min ramadan. Jadi nggak boleh juga misalnya hati kita yakin,
terus kita mengucapkan dengan ucapan ragu-ragu, itu nggak dianggap ya, tetap dianggap yakin. Jadi kalau tadi kan hati ragu, ucapan meyakinkan, nggak bisa karena hati harus yakin. Nah sebaliknya, kalau hati sudah yakin, tapi ucapan-ucapan yang tidak meyakinkan, maka tetap dianggap orang yang yakin. Misalnya gini, ini dicontohkan oleh Imam Ghazali. Ada orang, ini udah tengah Ramadan nih, udah 10 Ramadan, udah 15 Ramadan. Tiba-tiba niatnya begini, ya Allah, kalau besok Ramadan saya puasa. Lah, kan udah pasti besok Ramadan, kan udah tengah. Udah hari ke-11 atau udah hari ke-16 itu. Jadi udah pasti Ramadan, tapi ungkapannya ungkapan keraguan. Nah, itu nggak dianggap keraguan itu tetap dianggap meyakinkan. Jadi niatnya dianggap sah gitu, meskipun niatnya itu meragukan. Jadi yang dilihat itu hati ya. Jadi hati kalau ragu, meskipun ucapannya meyakinkan, tetap dihukumi ragu, nggak sah. Sebaliknya kalau hati yakin, meskipun ucapannya ucapan meragukan, tetap dihukumi orang yang yakin. Itu ya. Terus jadi kalau ada orang gitu, ya Allah kalau besok saya Ramadan saya puasa, padahal udah tengah Ramadan, ya udah pasti Ramadan besok lah. Oh, udah berlalu kok. Maka fa inna dzalika la yadurruhu, ucapan itu enggak merusak niatnya. Jadi enggak apa-apa ya, enggak. Kalau yang tadi yang kita bahas itu dia benar-benar ragu, ya Allah, besok Ramadan apa belum ya? Kalau ternyata Ramadan, ya udah saya puasa aja. Kalau ternyata Ramadan, ya Allah saya puasa aja. Nah, itu nggak sah. Tapi kalau tengah Ramadan ngomong gitu, ya tetap sah karena tidak dihukumi sebagai orang yang ragu. Dia dihukumi orang yang yakin. Paham ya? Mudah-mudahan paham lah. Kalau enggak ya diputar lagi, diulang-ulang. Li'annahu tardidu labzi fi mahallin niyati la yutasawwaru fihi taraddudun. Karena ucapan itu, bolak-baliknya ucapan apa ya, permainan ucapan, permainan kata itu nggak bisa mempengaruhi niat. La yutasawwaru fihi taraddud. Jadi nggak bisa ya merusak niat, itu mempengaruhi niat. Hanya bisa membantu saja. Kalau mengucapkan itu hanya membantu, tapi dia tidak bisa menjadi patokan. Jadi ucapan itu tidak bisa menjadi patokan. Bal huwa qati'un bi annahu min Ramadan. Bahkan dia dihukumi pasti berada di bulan Ramadan karena udah tengah Ramadan gitu. Jadi itu penjelasannya tadi. Jadi kalau walaupun ucapannya meragukan, ya Allah kalau besok Ramadan saya puasa, tapi ternyata udah tengah Ramadan, nah itu ucapan itu nggak ngefek ya, tetap dianggap yakin terhadap Ramadan meskipun ucapannya meragukan. Wa man nawa lailan thumma akala lam tufsid niyyatuhu. Ya, lam tufsid niyyatuhu. Siapa yang berniat pada malam hari, kemudian siangnya dia makan tanpa sengaja, tentunya ya, dia makan tanpa sengaja, lam tufsid, maka niyatuhu, jadi niatnya nggak rusak. Jadi kalau dia niat puasa, dalam hatinya puasa, tapi ternyata dia makan, maka nggak apa-apa kalau lupa. Walau, dan terakhir, walau nawat imra'atun, nah ini perempuan, walau nawatim ra'atun, jika seorang perempuan berniat fil mahidi, padahal dia masih haid. Jadi misalnya ada perempuan yang masih haid di malam hari, tapi dia menyangka kayaknya besok saya suci sebelum fajar, dan dia berniat puasa besoknya. Summa taharat qabla al-fajri, ternyata betul dia sudah suci sebelum fajar, maka sahha shaumuha, maka puasanya sah. Jadi walaupun saat niat di pertengahan malamnya
masih haid tapi ternyata sebelum fajar sudah bersih, maka puasanya tetap sah. Mungkin cukup sekian dulu ya, nanti kita lanjutkan nanti. Mudah-mudahan manfaat dan semoga semuanya bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna. Ini pembahasan masih seputar lahiriahnya ya. Nanti pada bagian berikutnya kita bahas tentang batinnya puasa, dan sekarang kita membahas tentang kaifiat lahiriahnya, fikihnya puasa. Dan ini fikih ala Imam Al-Ghazali yang tentunya madhabnya madhab Asy-Syafi'iyah ya. Semoga bermanfaat. Silakan di share ya teman-teman, para jamaah, para pemirsa Saharudin Channel. Silakan di like dan di subscribe bagi yang belum. Yang sudah, terima kasih banyak, mudah-mudahan ada manfaatnya, dan terima kasih sudah menjadi pemirsa setia Saharudin Channel ya. Mudah-mudahan sehat selalu, dan kita silakan dilihat, ditonton video-video yang lain ya terkait puasa, juga tadarusan Al-Quran, murattal dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semua mendapat keberkahan bulan suci Ramadan tahun ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.